Ya, shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam kasih-Nya sahabat. Viralnya seorang Ustadz Agustan, bagaimana dia melakukan sebuah hal yang tidak baik atau menyinggung agama Kristen dengan melakukan sebuah aksi menggesek-gesek kitab suci orang Kristen di bokongnya, saudaraku. Seorang pendeta ini justru mengatakan itu tidak masalah. Bahkan dia berkata itu adalah hal yang biasa dan tidak menghujat apapun, bahkan tidak menghujat Roh Kudus katanya. Menurut dia setiap hari juga kita melakukan hal yang seperti itu. Baik sahabat, kita lihat bagaimana apa yang dia katakan. Saya Pendeta Henry Tandianta, MPS. Begini judulnya ya, menghujat Roh Kudus yang sebenarnya. Bapak Ibu Saudara, menghujat Roh Kudus itu yang seperti apa sih? Karena ini fatal loh. Menghujat Roh Kudus itu tidak diampuni di dalam Matius 12 ayat 32. Di dunia ini juga tidak, di dunia yang akan datang juga tidak. Semua tahu ya, beberapa hari ini dikirimi video. Ada seorang menghina Alkitab, ya. Alkitab ditaruh di bagian belakang dari tubuh seseorang, ya. Apakah itu menghujat Roh Kudus? Ya enggak, ya. Justru yang menghujat Roh Kudus itu yang ibadah, gitu. Sepertinya rajin haleluya haleluya, tetapi di situ Yesusnya dinista, direndahkan. Cuman jadi anak, cuman jadi pengantara. Itu penghujat Roh Kudus yang real. Bapak Ibu Saudara, semua tahulah Alkitab ada di dalam HP, betul? Ya, di dalam HP ini, di dalam Android ini ada aplikasi Alkitab. HP ini kadang-kadang kita taruh di saku celana loh. Ya, saku celana belakang gitu. Kalau saku celana belakang ya nyenggol pantat. Kalau saku celana depan nyenggol. Itu dia, ya. Mau ditaruh di saku belakang atau saku depan, ya tetap nyenggol itu. Bagi perempuan ditaruh di saku depan, nyenggol itu dong. Ya, apa bedanya saudara ya? Karena sekarang ini Alkitab yang buku itu udah nggak ada ya, udah ketinggalan kereta, udah primitif yang masih memakai Alkitab buku, semua sekarang pakai Android, lebih mudah ya loh. Tinggal ada yang pakai suara juga, tinggal nyebut Matius 4 ayat 10 langsung nongol twing gitu, bisa ya. Ya, ada juga yang pakai sekedar dipencet-pencet langsung ketemu ya. Ya, jadi tidak masalah ya. Alkitab nih, Anda mau taruh di saku depan, ini kena sama ini. Kalau perempuan bagaimana? Apakah itu menghina? You know? Mau soal Alkitab dikenain sama ini. Kalau taruh celana depan kan kena sama itu. Taruh celana belakang kan kena sama dia. You know? Jadi bukan menghujat Roh Kudus yang begitu. Justru yang menghujat Roh Kudus itu siapa sih? Yesus Yesus Allah, itulah Roh Kudus. Kamu masuk ibadah di satu gereja, terus di situ duduk manis, kusut banget. Ya Bapak. Nah, itu menghujat Roh Kudus. 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 Ya? Oke ya. Clear ya, justru Anda yang di gereja, yang sepertinya alim, sepertinya sedang ibadah, itu malah menghujat Roh Kudus karena memposisikan Yesus bukan sebagai Allah ya. Bukan sebagai Allah, bukan sebagai satu-satunya Allah. Baik Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi itu tanggapan saya. Sekali lagi ya Pak ya, orang mau naruh Alkitab itu mau taruh di dada nyentuh sama, kalau perempuan ya toh, mau taruh di celana depan nyentuh sama, itu laki-laki, mau ditaruh belakang nyentuh sama bagian belakang. Apakah itu menghujat? Tidak. Ya, tidak. Pak, tapi kalau menista gimana? Kekristenan tidak mengenal penistaan. Gitu. Di kekristenan lu ya, tidak mengenal itu. Jadi, ya sudah begitu saja. Mendingan dengerin cerita yang bagaimana saya cerita tentang Pendeta Daud. Ya, berarti Pak, baju ini sudah hampir 15 tahun loh baju ini. Baju inti nih, Indonesia Tionghoa. Ya, ini hampir 15 tahun loh baju ini berarti. Ya aku berarti ya nambah gemuk, tapi ya masih muat sih. Ini memang sekarang rada sesek ya, tapi masih oke lah, masih oke. Artinya ini nggak tahu inti sekarang kayak gini apa enggak ya. Ya begitu ya. Ya betul, ini baju inti ini 2004. Saya jadi ingat ini Pak Presiden Jokowi naik yang pertama itu kan 2004 kan. Nah
Ini saya sebagai apa ya, yang masih diinti lah waktu itu. Jadi kita itulah ya. Benar-benar saya ingat ini 2004, sekarang 2023. Berarti berapa itu? 15 tambah 19. Sudah 19 tahun. Bajunya 19 tahun, Saudara. 2014, Jokowi kan 2014 ya? 2014, berarti ini ya mungkin 2011 ya, baru 10 tahun lah, 11 tahun ya. 20 bukan, itu jam. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara seperti itu. Jadi kita sebagai orang Kristen tidak usah gusar. Ada orang yang menempatkan Alkitab tidak pada posisinya, bahkan dia dalam tanda petik ya, menguji atau apapun lah. Ya, tidak perlu ya seperti itu. Kita introspeksi diri. Justru penghujat Roh Kudus yang nyata itu adalah mereka-mereka yang mengatasnamakan kekristenan, sebut-sebut Yesus, tapi memposisikan Yesus justru di downgrade. Itulah yang disebut menghujat Roh Kudus. Tidak ada ayat Alkitab mengatakan menghujat Alkitab, ya. Ada menghujat Roh Kudus, ya. Ya demikian ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, haleluya. Ya sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya nggak tahu ya apa maksud dari Bapak Pendeta Henry Tan ini. Dia mengaku pendeta, bahkan S2 ya, sudah master. Menurut dari apa yang saya lihat, walaupun memang gerejanya secara fisik tidak pernah kelihatan, bahkan jemaat-jemaatnya juga tidak tahu entah siapa gitu. Tetapi beliau ini mengaku pendeta, karena belum pernah saya lihat pelayanannya gitu ya, bahkan di media sosialnya. Pendeta ini memang paling banyak disukai oleh saudara-saudara muslim ya, karena selalu menyerang kekristenan, menyerang Katolik, Protestan, dan semua denominasi gereja sering dia serang sahabat. Sekarang begini ya Pak Pendeta Henry Tan, jika memang apa yang dilakukan oleh Pak Ustadz Agustan menurut Anda itu tidak masalah, berani nggak Anda melakukan hal yang sama? Tidak usah dengan kitab suci secara fisik ya, tetapi handphone lah, seperti yang Anda katakan tadi. Tetapi Anda harus sengaja menggosok-gosokkan handphone Anda ke bagian depan Anda atau bagian belakang Anda. Anda gosok-gosok sambil berkata seperti yang dikatakan oleh Pak Ustadz Agustan. Terus Anda berkata, ini di dalam ini ada kitab suci saudara muslim, saya kentutin, saudara keluarkan suara kentut, lalu Anda lakukan aksi yang sama dan juga berkata-kata dengan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Agustan. Kalau memang menurut Anda itu bukanlah sebuah penistaan, ya lakukanlah Pak Pendeta. Berani nggak Anda melakukan hal yang seperti itu? Dan saya percaya muslim sendiri pun tidak akan melakukan hal yang begitu. Pasti mereka itu diserang, dihalalkan darahnya, digeruduk, bahkan tidak diikhlaskan untuk dipenjara, karena orang begitu sudah layak untuk ditumpahkan darahnya ya. Iya, saya di handphone saya itu ada Al-Quran, ada juga Alkitab di handphone saya. Ya memang kadang saya kantongi, saya sakuin. Saya yakin muslim tidak akan marah kepada saya ketika handphone saya kantongin, saya sakuin, walaupun di dalamnya ada Al-Quran. Tetapi ketika saya melakukan aksi yang sama seperti yang dilakukan oleh Ustadz Agustan dan berkata di sini ada sebuah kitab suci saudara muslim, terus saya gesek-gesek, saya lakukan hal yang persis sama seperti Agustan, saya percaya muslim akan marah besar kepada saya. Tetapi ketika saya hanya menyakuin saja, mereka tidak akan marah kepada saya. Begitu, karena banyak ustadz yang melakukan hal yang sama, menyakuin begitu ya. Apalagi yang jelas-jelas sebuah kitab suci fisik. Kitab suci fisik memang sengaja dia lakukan dengan maksud tujuan memang untuk mengejek
atau mengolok-olok kepercayaan lain. Nah, itu salahnya Pak Pendeta. Di situ letak salahnya. Bukan masalah karena ada di download, bukan karena masalah ada di HP kita. Ya secara fisik lah, samalah seperti Alkitab saku, sahabat. Mungkin saudara tahu Alkitab saku kecil ya. Nah, kadang dikantongin oleh orang, ditaruh juga di saku celananya. Itu lebih kecil daripada HP. Dan saya percaya orang tidak akan marah ketika saya kantongin kitab suci tersebut. Tetapi ketika saya lakukan aksi yang sama, perkataan yang sama seperti yang dilakukan oleh Ustadz Agustan, pasti orang akan marah kepada saya. Karena itu memang jelas-jelas kelihatan dan nyata dia memang ingin mau menistakan agama lain. Saya juga heran nengok Bapak Pendeta Agustan ya. Ngaku pendeta, ngaku dosen, tetapi dari semua video-video Anda tidak satu pun saya lihat bagaimana Anda khotbah di gereja, mengembalakan jemaat-jemaat, atau mengajar secara fisik. Selalu yang kelihatan ya di online itu pun hanya beberapa orang gitu, entah siapa, kayak nggak tahu gitu. Dan Anda mengaku adalah pendeta besar. Dan selama saya jadi Kristen, belum pernah saya lihat Anda berkhotbah di berbagai gereja. Padahal saya sering menjalani berbagai macam denominasi gereja. Belum pernah saya dengar nama Anda dan saya melihat Anda berkhotbah, diundang khotbah di gereja-gereja atau KKR gitu. Belum pernah saya lihat. Dan gereja Anda pun belum pernah, tidak pernah saudara tampilkan tadi mana, entah apa mereknya, entah apa gitu, belum pernah gitu. Atau jemaat Anda, ya pastilah kalau seorang pendeta itu kan ya ada doa bersama dengan jemaat, ada ibadah komsel bersama dengan jemaat gitu ya, ada pendalaman Alkitab bersama dengan jemaat. Nah, saya belum pernah melihat video Anda bagaimana Anda secara fisik bertemu dengan jemaat-jemaat Anda, dan gereja Anda pun belum pernah saya lihat secara fisik. Tapi Anda mengaku pendeta besar dan selalu mengkritik semua gereja, mengkritik gereja Katolik, mengkritik gereja Protestan, mengkritik karismatik, mengkritik Pentakosta. Semua gereja tidak ada yang benar di hadapan Anda, dan semua pendeta Anda jelek-jelekkan, Anda busuk-busukkan. Tetapi Anda mengaku pendeta. Saya heran, tak apa maksud Bapak Pendeta Henry Tan ini ya dalam hal seperti ini. Saya pun jadi ragu apakah benaran dia seorang Kristen atau tidak. Karena dari tindak tanduk dia seharusnya tidak seperti itu kelakuan daripada pendeta. Oke lah sahabat yang terkasih, demikian yang bisa saya tanggapi mengenai Bapak Pendeta Henry Tan yang setuju dengan aksi yang dilakukan oleh Ustadz Agustan. Tuhan berkati, shalom.